Benarkah orang-orang yang ada di dalam foto ini akan ditangkap satu persatu dan akan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi? Waduh, ini namanya politik. Politik itu kejam. Jika ini benar, maka kita sebagai rakyat Indonesia harus mengikuti proses hukumnya. Mengapa? Karena pada hari Selasa tanggal 29 bulan 10 tahun 2024, Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Diduga Tom Lembong terlibat korupsi dalam importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016. Berarti ini kan mengungkap kasus yang hampir 9 tahun yang lalu. Nah, kalau seandainya orang-orang yang di dalam foto tadi misalnya nih dijadwalkan akan ditangkap satu persatu, maka harus jelas kasusnya apa. Nah, berita yang beredar, kasus yang dipersiapkan untuk menangkap Muhaimin Iskandar atau Caimin, karena Caimin ini dihantui oleh dua kasus besar, dua kasus dugaan korupsi, yaitu yang pertama kasus kardus durian dan yang kedua kasus sistem proteksi TKI. Ini juga sudah lama ya, sudah lama, karena kasus kardus durian bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT terhadap dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Sekretaris Direktoral Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atau Ditjen P2KT yang bernama Nyoman Nyoman Suswisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenkertrans yang bernama Dodong Irbarelawan pada tanggal 25 Agustus tahun 2011. Ini 2011 kan lama nih. Nah, tatkala itu Muhaimin Iskandar sudah pernah dipanggil ke KPK terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI pada tahun 2012. Muhaimin Iskandar atau yang dipanggil Caimin ini telah dipanggil oleh KPK sebagai saksi kasus tersebut. Karena pada saat itu, yaitu tahun 2012, dialah Caimin yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini kasusnya sudah lama-lama loh ya. Oleh sebab itulah mungkin nih Presiden Prabowo Subianto tidak akan membiarkan, walaupun kasusnya sudah lama-lama, mungkin akan dibongkar satu persatu. Karena siapapun yang menjabat, asalkan orangnya masih hidup begitu ya, seolah-olah ini masih bisa dijerat dengan hukuman. Asalkan orangnya masih hidup walaupun sudah pensiun. Waduh, ini kalau sampai terjadi, ya negara ini bisa surplus. Surplus nih, pengembalian uang. Jadi pengembalian uang dari kasus-kasus korupsi itu kan kalau misalnya ini ditangkap semua bisa surplus. Negara nggak usah punya banyak hutang ke luar negeri. Kalau memang pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran ini benar-benar serius untuk menangkap kasus-kasus dugaan korupsi. Nah, kalau kasus dugaan korupsi yang disangkakan kepada Anies Baswedan apa? Anies Baswedan ini kan sudah pernah kasus korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Tatkala Anies Baswedan sebagai mantan gubernur, saat itu masih gubernur ya, bukan mantan. Sekarang kan mantan. Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, sebagai mantan gubernur dan beliau juga sebagai mantan lawan capres ini, lawan capresnya Prabowo Gibran. Nah, tiga orang tadi itu yang disebutkan, yaitu Tom Lembong, kemudian Caimin dan Anies Baswedan, ini kan bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya lawan capres. Tetapi kalau seandainya yang dijadwalkan mau ditangkap satu persatu ini adalah nomor urut 1
sebagai tim pemenangannya, tim TKN-nya, wah ini bisa rame geger nih. Karena Anies Baswedan sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta juga dipayangi kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Nah, Formula E ini adalah merupakan ajang balap mobil elektrik yang digagas oleh Anies Baswedan. Bukan hanya dugaan korupsi Formula E saja ini, banyak sekali ada kasus penyediaan lahan atau lahan tanah lah. Kemudian belum lagi kasus tentang polusi dan banjir. Banyak sekali kalau memang kasus itu dicari-cari. Siapapun orangnya yang menjabat, kalau memang sengaja dicari-cari kasusnya pasti ketemu. Oleh sebab itulah, kala kita menegakkan hukuman keadilan ini, kita harus menggunakan asas benar-benar adil dan bijaksana. Karena asas adil dan bijaksana ini kita tidak boleh tendensius. Jadi misalnya nih, gara-gara dia kemarin itu kan tatkala kampanye misalnya selalu menyerang kubu Prabowo Gibran misalnya, terutama dari tim TKN-nya, juga dari Anies dan Muhaiminnya misalnya. Kemarin kan sudah sering menyerang timnya Prabowo Gibran. Sudah saatnya nih misalnya mau dihabisi satu-satu. Nah, kalau misalnya tendensinya seperti itu, motifnya seperti itu, ya kurang bagus. Ya, walaupun kami ini netral, tidak memihak sana sini, tidak. Tetapi ya harapan kami sebagai penegak hukum dan sebagai pemegang kedaulatan negara saat ini, tatkala mau menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, ya motifnya harus benar-benar demi keadilan dan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Tidak motif balas dendam. Balas dendam kemarin itu kan yang sering menyerang sini, maka ini harus diambil satu-satu. Nah, kalau begitu nanti siapapun yang menjadi pemimpin akan selalu balas dendam. Nah, kalau dikatakan politik itu kejam, wahai kawan, ya jangan kejam-kejam lah. Jangan kejam-kejam, karena kekuasaan itu tidak selamanya ya. Kekuasaan tidak selamanya. Walaupun toh kami sendiri Al-Fakir Mu'allim saat ini ya getol-getolnya untuk berjuang untuk meluruskan sejarah dan arogansi dari oknum-oknum kaum Habib Alwi. Tetapi kalau masalah penegakan hukum, ya kita harus benar-benar tendensinya keadilan dan kebijakan dan keadilan. Harus adil dan bijaksana. Tidak boleh ada tendensi karena balas dendam. Oleh sebab itulah kita seluruh rakyat Indonesia hendaklah berzikir dan berdoa semoga negara kita aman, nyaman, damai dan sejahtera. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab.